juga narasumber. Jadi ada Ibu Yuna. Selamat siang Ibu Yuna. Ada Bu Vera, ada Pak Samsul Bahri. Nah, sangat menarik sekali melihat antusias Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti webinar kali ini. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan, pendidikan di Indonesia juga berkembang cepat. Jadi sebagai guru kita jangan sampai tertinggal. Perlu belajar untuk mengikuti perkembangan dunia teknologi agar pembelajaran kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Namun sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara webinar kali ini terselenggara atas kerjasama dari beberapa pihak, yaitu Kemendikbudristek Republik Indonesia, Google dalam hal ini Gemini Academy, juga akun Belajar ID, Revo, dan komunitas belajar Nexus Nusantara. Pada webinar kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana pemanfaatan AI dalam hal ini Gemini untuk bisa dimanfaatkan dalam membantu kita sebagai pendidik untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Namun sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib webinar kali ini. Yang pertama, silakan meng-on kamera dan diusahakan untuk bisa menggunakan background yang telah disediakan. Yang kedua, peserta wajib mengisi daftar hadir yang akan kami informasikan di Google Chat Meet ini pada pukul 13.15 dan akan kami tutup pada pukul 14.30. Saya ulangi lagi, pengisian daftar hadir akan dibuka pada pukul 13.15 dan akan kami tutup pada pukul 14.30. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka setelah presentasi dari semua pemateri. Jika Bapak Ibu ingin bertanya selama proses presentasi tersebut, Bapak Ibu bisa menuliskan chat di kolom chat. Untuk bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa menggunakan waktu sesi tanya jawab yaitu pada pukul 14.40. Yang terakhir, peserta wajib mengerjakan uji kompetensi yang akan dibagikan pada link di akhir acara ini, dan peserta wajib mengerjakannya paling lambat 1 hari setelah webinar dilaksanakan. Nah, itu sudah jelas nggih Bapak Ibu? Untuk narasumber pada acara webinar kali ini ada 4 orang. Ada Ibu Rika Sriwahyuni SPD dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin, Solok, Sumatera Barat. Ada Bapak Fathul Damanhuri dari SMP Negeri 1 Tempel Sleman, Yogyakarta. Dan saya sendiri, Julia Agung Rahmawati dari SMK Al-Ihsani Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya, yang terakhir ada Ibu Saida Yunikasari MPD dari SMP Negeri 3 Bontang, Kalimantan Timur. Baik, agar kita bisa cepat belajar, cepat mempraktekkan, saya sarankan sebelum memulai acara ini, Bapak Ibu mempersiapkan smartphone-nya atau laptopnya dan membuka Gemini. Jadi ketika proses pembelajaran, Anda bisa langsung mencoba mempraktekkan dan jika ada kesulitan bisa ditanyakan di sesi ini pula. Baik, saya akan memulai sesi presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Rika Sriwahyuni SPD dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin, Solok, Sumatera Barat mengenai AI, prinsip dan keterbatasannya. Kepada Bu Rika, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rika Sriwahyuni Putri dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi ilmu
tentang Gemini Academy atau nantinya yang telah kami bagi materi ini di setiap sesinya berdasarkan dengan narasumber nantinya. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin terlebih dahulu berkenalan dengan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dari daerah mana saja? Bisa Bapak Ibu tulis di kolom chat. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu kira-kira Bapak Ibu dari daerah mana saja. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada Ibu Tati dari Bekasi, kemudian ada Bapak atau Ibu Lien dari Pringsewu Lampung, kemudian ada Bapak Sumardi dari Sidrap, kemudian Ibu Cahyani dari Jombang, kemudian Ibu Lungit dari Jembara, lanjut Ibu Ani dari Samben, kemudian Ibu atau Bapak ini Ramdlani Mojokerto, kemudian lanjut Ibu Zahara dari Jakarta, Ibu Reza dari Kabupaten Solo, Ibu Susilawati dari Sukabumi. Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu apabila tadi ada yang salah dalam pemanggilan nama. Nah, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk kali ini, saya akan sedikit menyampaikan atau berbagi ilmu mengenai AI, prinsip dan keterbatasannya. Nah, Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya AI ini di dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat banyak kita temui. Nah, AI dalam kehidupan ini telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. AI ini ada di mana-mana, tetapi sebenarnya mungkin tanpa kita sadari ini tidak terlihat oleh kita. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia teknologi semakin berkembang pesat dan salah satu inovasi paling menarik yang telah merevolusi cara kita hidup adalah artificial intelligence atau AI. Teknologi ini telah menjadi pilar penting dalam berbagai bidang, membawa dampak besar dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, email yang biasa kita gunakan di sini merupakan kecerdasan buatan. Nah, di mana letaknya AI ini? Pada email sering kita lihat di situ ada untuk menyaring spam, kemudian mendeteksi upaya phishing dan merekomendasikan balasan cerdas. Nah, ini sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah salah satu perkembangan AI yang selalu kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya yaitu adalah hiburan di fitur YouTube seperti back video, subtitle, dan ringkasan yang dibuat secara otomatis. Ini juga merupakan salah satu AI yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau AI ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Kemudian sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ini bisa kita jadikan referensi ya. Ini adalah panduan dari Google for Education tentang AI dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu,
walaupun AI ini banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, nah AI ini tidak akan pernah mengganti keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, diharapkan AI nantinya dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Bapak Ibu, kita lanjut kepada prinsip AI Google. Ini yang pertama diharapkan nanti bermanfaat secara sosial, kemudian menghindari bias. Nah, berikutnya adalah aman dan terlindungi. Berikutnya bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, Bapak Ibu, AI itu ada juga nantinya yang apabila kita gunakan itu nantinya bias. Kenapa? Sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Kemudian sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, AI juga nantinya bisa data yang didapat itu berupa halusinasi dan kita perlu juga melihat kembali keakurasiannya. AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberi jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban tersebut disebut dengan halusinasi. Kemudian saat kita berinteraksi dengan chatbox, nah Bapak Ibu ingat bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik harus bisa menyaring informasi ini. Apakah nantinya yang diberikan oleh AI ini adalah informasi yang benar atau informasi yang salah. Nah, Bapak Ibu, akurasi dan privasi data. AI juga terkadang menampilkan informasi tidak akurat, termasuk tentang orang. Nah, apabila Bapak Ibu mungkin mencari salah satu ilmuwan atau tokoh nantinya yang akan Bapak Ibu ketikkan di mesin pencari AI, itu bisa saja yang ditampilkan bukan informasi yang akurat tentang orang tersebut. Jadi sebaiknya ketika kita memang benar-benar nantinya membutuhkan informasi dari AI, kita sebaiknya periksa ulang kembali apakah jawaban yang sebelumnya digunakan itu adalah benar atau salah. Termasuk nantinya Bapak Ibu, apabila kita ingin mencari sebuah informasi atau materi di dalam pembelajaran kita, maka kita sebaiknya juga harus melihat kembali atau harus membaca kembali apakah informasi yang digunakan atau yang kita peroleh itu benar atau salah. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Julia. Izin untuk stop share Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Ibu Yulia, terima kasih. Terima kasih atas paparannya Ibu Rika, paparan yang menarik sekali tentang AI. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Fathul Damanhuri SPD tentang mengenal Gemini AI, karena AI yang ada kan ada banyak. Nah, ini khusus untuk Gemini akan disampaikan oleh Bapak Fathul Damanhuri dari SMP Negeri 1 Tempel Sleman, Yogyakarta. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Julia selaku moderator dan sekaligus pemateri kita yang ketiga. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Pak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke.
dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena tadi saya lihat di chat itu ternyata dari berbagai daerah ya Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali ini agenda webinar kita pada siang hari ini dihadiri oleh Bapak Ibu dari berbagai daerah di Indonesia. Ya Bapak Ibu, coba sebelum kita ke materi kedua, saya ingin tahu ini, barangkali kan setiap Bapak Ibu memiliki tujuan tertentu mengapa mengikuti webinar ini atau mengikuti pelatihan ini. Coba saya ingin tahu, tolong ditulis di chat terkait dengan tujuan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Monggo silakan. Oh ini sambil ada presensi, silakan bisa diisi Bapak Ibu. Namun begini Bapak Ibu, ini nanti untuk presensi adalah jalur masuk untuk mendapatkan sertifikat. Nah, nanti sertifikat akan diberikan ketika Bapak Ibu telah mengikuti uji kompetensi. Jadi, Bapak Ibu mengisi daftar hadir, dan langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi. Nah, setelah mengikuti uji kompetensi, baru nanti bisa mendapatkan sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo. Sekarang tolong Bapak Ibu tulis di chat tujuan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, karena kita ingin tahu agar nanti apa yang kita sampaikan pada siang hari ini itu memang benar-benar sesuai dengan tujuan Bapak Ibu semuanya. Gitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, belum ada yang ngecat ini. Silakan. Barangkali tujuannya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Gemini, atau barangkali ingin membuat modul ajar dengan Gemini, atau membuat soal asesmen formatif atau asesmen sumatif dengan Gemini dan lain sebagainya. Karena ketika kita mengulik fitur-fitur dari Gemini, itu Gemini bisa membuat beberapa hal tadi itu. Nah, saja memang belum langsung jadi 100% ya Pak Ibu ya. Ibaratnya kita memasak itu baru setengah masak ya. Jadi belum matang, jadi baru setengah masak. Jadi masih perlu diproses oleh manusia. Baik, ini terima kasih Bapak Ibu yang telah chat di chat room ya. Ada Ibu Mei, ini ingin membuat media ajar. Kemudian Ibu Cahyani, bisa lebih mendalami apa dan bagaimana Gemini bisa dilakukan untuk pembelajaran. Kemudian Ibu Juju menambah referensi pembelajaran interaktif melalui Gemini. Kemudian mengetahui lebih jauh melalui Gemini. Kemudian Ibu Suryani ingin membuat perangkat ajar dan asesmen for and summative. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Pak Ibu semuanya. Nah, nanti kita coba ya dalam waktu sekitar 2 jam ini, nanti coba kita mengulik beberapa tujuan yang ingin Bapak Ibu capai dalam pelatihan ini. Semoga nanti kita telah memberikan gambaran awal lah ya, gambaran awal daripada fitur-fitur Gemini. Baik. Sekarang saya izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, jadi begini Bapak Ibu semuanya. Tadi kan di awal telah dijelaskan oleh Ibu Rika bahwa dewasa ini itu sangat banyak sekali yang namanya AI ya, Artificial Intelligence. Nah, bahkan ketika kita menggenggam sebuah handphone, itu puluhan atau ratusan AI ada di sana. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, kita kalau mengangkat HP, kemudian Bapak Ibu buka fitur kamera.
kemudian gunakan kamera depan. Nah, di sana pasti banyak fiturnya, terutama efek beauty, ya kan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu kan salah satu pengembangan dari AI, bagaimana kamera itu nanti bisa memproses gambar ya wajah kita agar terlihat mungkin lebih putih ya, mungkin lebih cerah dan lain sebagainya. Makanya tak heran kemudian ada lagu yang apa itu liriknya dunia tipu-tipu, ya kan? Nah, barangkali sekarang adalah eranya dunia tipu-tipu ya. Fotonya di HP seperti apa, ternyata berbeda dengan aslinya. Mungkin aslinya lebih cantik, lebih ganteng dan seterusnya. Barangkali. Nah, sekarang begini ya Pak Ibu. Nah, Gemini ini adalah salah satu dari yang namanya chatbot ya Pak Ibu semuanya. Chatbot. Nah, Pak Ibu mungkin pernah mendengar ada yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT. Nah, itu adalah salah satu dari chatbot Pak Ibu. Nah, sekarang Gemini itu membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita, ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, nanti kita coba untuk mempraktekkan langsung, masuk ke websitenya Gemini. Baik, kemudian ini Bapak Ibu, ada tampilan draft. Nah, perbedaan dari Gemini dengan ChatGPT, kalau di Gemini, ini ada 3 draft Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau di ChatGPT yang versi free ya, yang versi gratis, itu hanya ada 2 respon. Kita bisa memilih 2 respon itu. Kalau di Gemini kita ada 3 draft. Jadi ketika kita memerintahkan suatu hal kepada Gemini, nanti Gemini akan membuat 3 draft. Ini coba praktekkan. Nah, kemudian kita juga bisa memimpin percakapan. Jadi ketika kita telah membuat percakapan di Gemini, kemudian kita ingin suatu saat melihat kembali, atau mungkin saat ini kita ada ide ingin membuat apa, kemudian ternyata kita harus ngajar dan lain sebagainya, kemudian kita ingin membukanya nanti di rumah, itu bisa dipin saja. Nanti biar itu tertanda sehingga kita mudah untuk membukanya kembali, Bapak Ibu semuanya. Nah, keunggulan dari Gemini lagi, ini hanya ada di Gemini ya Pak Ibu ya, di ChatGPT tidak ada. Kita bisa membagikan atau mengekspor jawaban dari Gemini itu ke Google Doc langsung atau ke spreadsheet langsung. Barangkali ya Pak Ibu sudah paham ya, Google Doc dan spreadsheet. Mungkin yang belum paham, Google Doc dan spreadsheet itu adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel yang ada di Google ya, yang ada di Google, ya berbasisnya adalah cloud, jadi online seperti itu. Jadi nanti ketika kita punya respon berupa tabel, ya berupa tabel nanti itu tetap akan menjadi tabel karena kita salin ke spreadsheet. Sedangkan di ChatGPT tidak. Nah, ini adalah keunggulan dari. Nah, kemudian ini ya Pak Ibu semuanya. Nah, ketika kita telah menulis suatu prompt ya, prompt itu adalah kata perintah. Nah, kata perintah untuk memerintahkan Gemini agar dia itu membantu kita untuk menuliskan sesuatu atau untuk merumuskan sesuatu atau untuk membuat sesuatu. Nah, ketika kita membuat prompt untuk Gemini, nah nanti itu kita bisa mengeditnya. Oh, ini ada yang kurang nih. Oh, ini kurang valid ya. Coba kita rubahlah beberapa hal. Nah, itu Bapak Ibu. Ini adalah salah satu fitur unggulan lagi, fitur Gemini. Nah, kemudian ini ya Pak Ibu. Mengapa prompt efektif itu penting? Ya, prompt adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Oke, tadi. Kemudian prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, ketika kita telah
menuliskan prompt yang efektif, maka hasil yang dibuat oleh Gemini ini, maka nanti hasilnya akan lebih akurat, lebih baik, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan belajar bersama bagaimana membuat prompt yang efektif. Nah, ini nanti adalah pelajaran berikutnya atau materi berikutnya nanti oleh pembicara berikutnya. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara kita untuk mengakses Gemini. Nah, sekarang coba Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu silahkan masuk ke gemini.google.com. Bentar. Saya share di chat alamatnya. Oke, sudah. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu silakan masuk ke gemini.google.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk. Kebetulan saya sudah masuk. Nah, ini coba saya logout ya. Sepertinya Pak Fathul terlempar nih ya. Bilang ya Pak Fathulnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kayaknya iya, Bu. Terkeluar beliaunya. Maaf ya Bapak Ibu semuanya. Tadi keluar. Oke, sekarang silahkan masuk ke Gemini Bapak Ibu semuanya. Oke, sebentar saya share screen lagi. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan awal Gemini setelah kita login ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini login saya menggunakan akun Belajar ID. Nah, kemudian di sini adalah tempat untuk kita menuliskan prompt. Nah, coba nggih. Karena kita belum belajar mengenai cara membuat prompt yang efektif, kita asal saja nggih, coba. Contohnya adalah buatkan modul ajar pendidikan Pancasila kelas 7 bab 1 sub bab C. Nah, contohnya seperti Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dia akan bertanya subbab C itu tentang apa. Nah, kita perlu menuliskan subbab C itu apa. Nah, di sini kita tuliskan subbab C yaitu kita lihat proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, kita tulis langsung ya. Proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti ini. Nanti Gemini akan membuatkan modul ajar seperti ini. Nah, ternyata kurang lengkap. Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan dengan model pembelajaran
yang rinci beserta sintaknya. Kemudian serta asesmen dan bahan ajarnya. Nah, ternyata ini masih ada tulisan kompetensi dasar ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini. Pada kurikulum Merdeka. Nah, kita perbarui lagi. Nah, seperti ini. Oh, ini kok belum ada sekolahnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya Pak Ibu. Untuk SMP Negeri 1 Tempel dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan tambah lengkap ya Pak Ibu semuanya. Jadi, memang kita harus menggunakan prompt yang efektif. Nah, ketika kita telah menggunakan prompt yang efektif, nanti hasilnya lebih baik. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini lebih lengkap. Ada mata pelajaran, kemudian kelas, kemudian semester, kemudian ada alokasi waktu, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada model pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, oke, bahan ajar, penilaian, dan seterusnya. Nah, ini ya Pak Ibu semuanya. Di sini Gemini tanya, apakah Anda ingin saya menambahkan komponen lain dalam modul ajar ini, seperti rubrik penilaian atau contoh soal kuis? Nah, di sini kita bisa tambahkan, ya, tolong tambahkan rubrik penilaian dengan rubrik penilaian lengkap ya, lengkap, dan contoh soal berjumlah 10 soal pilihan ganda bertipe hot, literasi, dan numerasi. Bertipe hot, literasi, dan numerasi. Kemudian formatnya apa? Dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian akan dibuatkan seperti ini ya Pak Ibu semuanya. Oke. Ini contohnya ya, dibuatkan seperti ini. Pengetahuan keterampilan soalnya hot, literasi, numerasi, dan ganda. Oke. Nah, ini yang soal kita jangan buat tabel. Ini yang rubrik aja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti lebih baik hasilnya. Oke. Nah, kemudian soalnya seperti ini. Nah, ya kan? Nah, kemudian begini ya Pak Ibu semuanya. Tadi kan saya dibilang di awal. Ya, saya bilang di awal bahwa ini bisa langsung kita salin atau ekspor ke Google Doc atau spreadsheet ya. Coba sekarang kita cek ini ya. Nah, di sini kemudian kita ekspor ke dokumen. Nah, ketika kita telah mengekspor ke dokumen, maka secara otomatis ya nanti respon dari Gemini ini akan menjadi format Google Doc. Saatnya yang ke-9 dimulai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita tinggal bisa mengedit ini. Dan tentu saja ini bisa kita download juga untuk bekerja offline. Atau ini bisa juga kita jadikan biar tersedia dalam offline. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang begini. Oke. Kita kembali lagi ke Gemini. Coba sekarang kita ingin
menambahkan tadi rubrik penilaian yang telah dibuat oleh Gemini. Nah, kita tinggal ekspor saja Bapak Ibu semuanya. Di sini kita ekspor ke spreadsheet. Oke, kita ekspor. Kemudian buka spreadsheet. Nah, gini ya Pak Ibu semuanya. Nah, ini kan sudah jadi nggih tabel nggih. Kita tinggal merapikan saja. Tinggal kita rapikan saja. Oke, ini tinggal kita rapikan saja. Kemudian kita bisa tambahkan kotaknya di sini. Tambahkan kotaknya. Ya. Tambahkan kotaknya. Kemudian nanti tinggal kita kopikan ini ke Google Doc yang tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bedanya tadi ya, antara Gemini dan ChatGPT. Kalau ChatGPT tidak bisa melakukan itu Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang begini. Tadi kan di awal ada ya fitur bahwa Gemini itu bisa untuk ngepin apa yang telah kita perintahkan ke Gemini. Nah, kita bisa cek di sini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kan tadi setelah kita tulis ya dari awal tadi ya. Nah, ini kita kan di sini menyuruh Gemini untuk membuat modul ajar. Nah, sekarang kita ingin pin nih. Nah, kita tinggal ke sini. Kemudian di sini ada titik 3 ini. Silahkan klik sematkan. Nah, kemudian kita juga bisa merubah judulnya. Wah, modul ajar itu kan selalu saja MA. Terus kelas 7 bab 1 subbab C. Kumer. Sematkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Nanti kan ketika kita suatu saat ya atau nanti di rumah dan seterusnya ingin membuka kembali, Bapak Ibu bisa nanti kemudian membuka Gemini, kemudian Bapak Ibu mencari di pin percakapan yang telah Bapak Ibu lakukan dengan Gemini, seperti itu. Nah, ini contohnya saya sudah mengepin soal dan seterusnya. Nah, ini adalah soal yang saya buat di Gemini untuk kelas 9. Nah, kemudian begini Bapak Ibu semuanya. Di Gemini itu kita sudah ada fitur membuat gambar, tapi harus menggunakan bahasa Inggris. Dan dia tidak bisa merender perintah manusia. Nah, contohnya saya tulis di sini menggunakan bahasa Inggris. Saya minta untuk membuat gambar binatang berenang di laut ya. Nah, ini akhirnya ada gambar lumba-lumba, kemudian hiu dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian saya juga memerintahkan Gemini untuk membuat gambar manusia. Ternyata memang tidak bisa. Ini saya ingin meminta Gemini untuk membuat gambar orang sedang lari di jalan. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kalau benda-benda bisa. Saya minta Gemini untuk membuat gambar pesawat dan di sana ada bendera merah putih, bendera Indonesia. Nah, ternyata bisa seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari Gemini. Jadi Gemini untuk yang gambar itu baru bisa menggunakan bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia belum bisa. Kemudian dia hanya bisa untuk membuat gambar hewan, benda, namun belum bisa manusia. Kalau ingin membuat gambar dengan gambar yang manusia itu antara lain kita bisa menggunakan Bing. Bing itu juga dari kalau Bing itu Microsoft ya, Microsoft. Nah, itu bisa. Nanti kita bisa membuat gambar apa ya, kemudian kita bisa ganti mukanya dengan muka kita juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu semua. Sekarang semua serba canggih. Oke. Tadi fiturnya sudah ya. Untuk pin sudah,
kemudian tadi mengekspor sudah, dan seterusnya. Coba nggih, kita coba untuk mengaplikasikan ini tadi menggunakan ChatGPT. Coba kita praktekkan. Responnya apakah sama atau tidak? Nah, ini adalah ChatGPT. Oke, kita coba di sini, kita paste saja. Nah, kalau ChatGPT seperti ini Bapak Ibu. Oke. Responnya seperti ini. Dan ketika dia itu di-copy di Word, nanti ada bintang-bintangnya. Karena ini yang bold ini dia nanti jadi bintang. Contoh ya di sini ya. Di Google Doc, contohnya di sini. Oke. Kita coba di bawah yang tadi. Kita coba pastekan di sini responnya. Nah, responnya seperti ini. Jadi ada tanda-tanda lain yang memang harus kita hapus. Ada bintang-bintang dan ada pagar-pagarnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi itu beberapa kelemahan dari chatbot ChatGPT. Kalau Gemini bisa langsung kita pakai seperti ini. Ya, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengenalan Gemini AI. Nanti akan kita dalami, nanti sabar Bu Dian, nanti kita dalami di akhir. Monggo nanti silakan bertanya di akhir. Insya Allah itu dulu Bu Julia, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Fathul Damanhuri atas demonstrasinya tadi. Jadi bukan cuma materi, beliau langsung mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Gemini. Nah, namun perlu diingat ada satu catatan di situ. Kalau Anda mengisi tag chat box, jangan sampai memasukkan informasi pribadi secara mendetail ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai mendetail tentang tanggal lahir, alamat, itu tidak. Anda bisa menggunakan inisial atau apa agar tidak dikhawatirkan terjadi kebocoran informasi atau bagaimana. Jadi meskipun di situ Gemini jika disajikan ditulis secara mendetail hasilnya juga akan makin baik, tapi perlu diingat jangan memasukkan informasi pribadi di sana. Begitu. Berikutnya giliran saya ini yang presentasi. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat prompt yang efektif. Tadi saya lihat ada beberapa peserta yang raise hand. Mohon maaf untuk bertanya secara langsung akan disediakan waktu setelah semua narasumber menyelesaikan presentasinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya bisa ditulis di chat box. Ya, saya ulangi lagi, tolong ditulis di chat box jika ada pertanyaan selama narasumber melakukan presentasi. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir buat Bapak Ibu peserta yang baru join. Silahkan mengisi daftar hadir karena daftar hadir akan ditutup pada pukul 14.30. Nah, saya langsung saja ke materi pembuatan prompt efektif. Saya akan berbagi screen ya. Sebentar, saya akan share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Belum ya? Oh sudah. Sudah Ibu. Sudah ada. Sebentar. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat prompt agar hasil yang diberikan oleh Gemini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Gitu.
Sebentar, agak lambat ya ini. Namun sebelum saya memulai materinya, saya ingin tahu seberapa jauh Anda mengetahui cara membuat prompt yang efektif. Untuk itu, Anda bisa mencoba untuk mengerjakan quizzes yang saya buat. Linknya akan saya share di chat box. Bentar. Oh, sebentar. Silakan dicoba dikerjakan. Untuk kode gamenya 749000612. 749000612. Silakan bergabung di quizzes. Ibu, diulang Bu, berapa kodenya Bu? Ada di chat box, Bu. Oke, Sudah makasih ada. Ibu. Ya, sama-sama. Apakah ada yang kesulitan menggunakan quizzes? Izin Bu, saya namanya nggak bisa cantumkan, gimana ya Bu? Oh, sebentar, Bu. Langsung mulai game ya Bu ya. Iya, langsung dimulai, Bu. Jadi game, oh ya ya, nama saya udah tercantum pakai kode tuh Bu, nggak tulis nama, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Bu.
Nah, ini adalah hasil dari yang Bapak Ibu kerjakan. Ada Bapak Yunaf, Bapak Baharudin. Yang tertinggi dari Bapak Baharudin dengan akurasi hingga 70%, namun yang lain masih 50 ke bawah, ya. Saya akan kembali ke presentasi saya. Dari jawaban kuisis tadi ternyata masih banyak dari Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana cara membuat prompt yang efektif. Nah, ini akan saya sampaikan cara membuat prompt yang efektif agar Gemini bisa memberikan hasil yang bagus, yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, soalnya kita sebagai guru kadang-kadang berpikir gimana caranya biar pekerjaan kita cepat selesai. Syukur-syukur kalau ada yang bisa langsung diambil, maunya kita seperti itu, sudah diketikkan, sudah rapi, jadi bisa langsung dipakai. Kan maunya begitu, nggih. Nah, kalau prompt yang kita buat tidak efektif, akan banyak sekali saran-saran dari Gemini, akan ada revisi lagi, ada perbaikan lagi. Jadi efektivitasnya kurang bagus. Maka dari itu kita perlu tahu cara membuat prompt yang efektif itu yang seperti apa. Nah, prompt itu sendiri apa sih? Prompt adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Jadi di chatbot ini anggap saja chatbot itu teman atau pada Anda berdiskusi. Silahkan disuruh, silahkan tanya. Nanti akan dijawab sama chatbot. Jadi modenya itu seperti ngobrol begitu. Prompt yang dipikirkan dengan matang akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Tentu saja instruksinya juga harus jelas, biar yang merespon juga tahu. Nah, komponen prompt efektif itu ada yang pertama persona atau peran. Anda harus menentukan peran apa yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Misal, Anda adalah guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Atau Anda adalah wakil kepala bagian akademik yang ingin membuat dokumen kurikulum, misal seperti itu. Nah, selanjutnya setelah personanya ada, selanjutnya yang perlu dituliskan di chatbot adalah tugas atau langkah yang Anda inginkan untuk dibantu oleh Gemini. Seperti ini contohnya. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Jadi ini perintahnya. Anda harus menuliskan perintahnya di sini. Selanjutnya, formatnya biar lebih bagus. Anda minta dibuat dalam format apa? Format dasar seperti narasi atau deskripsi, atau mau dibuat model tabel seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Huri tadi. Selanjutnya, konteks batasannya juga harus ada. Misalkan ini contohnya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, ada 4 itu komponen prompt efektif. Ada 1 tambahan lagi, namun ini kadang-kadang tidak relevan dengan pertanyaan kita. Nah, kalau Anda akan lebih bagus kalau menyertakan contohnya jika memang dibutuhkan. Nah, seperti ini contohnya. Prompt dasarnya, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Personanya adalah Anda sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Selanjutnya, tugasnya adalah buat 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Jakarta. Formatnya, ini minta formatnya jelas dan terorganisir, juga ada judul, subjudul, dan format menyorot
instruksi utama. Konteksnya ditujukan untuk kelas 8 di Sekolah Menengah Jakarta. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dilengkapi dengan menambahkan contoh. Berikan contoh diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, itu salah satu contoh prompt dasarnya ini, namun kita buat agar lebih efektif menjadi seperti ini. Lengkap dengan personanya, tugas, formatnya, konteksnya, juga contohnya. Nah, sekarang mari kita analisis bersama keefektifan prompt pada contoh berikut. Buatlah rencana liburan 5 hari ke Bali untuk keluarga dengan 2 anak usia 5 dan 7 tahun. Prioritaskan aktivitas yang ramah anak dan alam, serta akomodasi yang dekat dengan pantai dengan anggaran maksimalnya 10 juta. Apakah prompt ini sudah berisi komponen-komponen dari keefektifan sebuah prompt? Mari kita lihat. Untuk dari personanya, ini adalah keluarga dengan 2 anak kecil, yaitu usia 5 dan 7 tahun. Jadi ada personanya di sini. Terus tugasnya, apakah diberikan tugas di sini? Ya, di sini Gemini diminta untuk membuat rencana perjalanan. Format dasar ya, daftar atau narasi. Nah, ini konteksnya, liburan keluarganya di Bali. Anggarannya dibatasi hanya 10 juta dan fokus pada aktivitas anak-anak. Gitu. Jadi prompt ini Ibu, maaf, ya. jaringan halamannya tidak jalan. Oh, halamannya slide-nya. Saya ulang lagi nggih, kalau gitu saya stop screen dulu. Saya stop dulu, saya mulai lagi kalau gitu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Ibu. Sudah, Bu Julia. Nah, ini tadi contohnya, buatlah rencana liburan 5 hari ke Bali untuk keluarga dengan 2 anak usia 5 dan 7 tahun. Prioritaskan aktivitas yang ramah anak dan alam serta akomodasi yang dekat dengan pantai dengan anggaran maksimalnya 10 juta. Ini tadi analisisnya persona, tugas, format, serta konteksnya. Nah, itu untuk contoh 1. Ini contoh 2. Prompt-nya adalah tulis artikel blog dengan topik manfaat yoga untuk kesehatan mental. Target pembaca adalah orang dewasa muda yang sering merasa stres. Gunakan gaya bahasa yang santai dan berikan contoh-contoh latihan yoga sederhana. Nah, mari kita analisis apakah prompt ini sudah mengandung komponen dari keefektifan sebuah prompt. Jadi personanya di sini adalah orang dewasa yang mudah stres, tapi di sini personanya sebagai objek ya, bukan sebagai subjeknya. Tugasnya yang diminta ke Gemini adalah menulis artikel blog. Formatnya jelas karena mintanya artikel blog, formatnya juga menggunakan artikel blog. Konteksnya kesehatan mental, yoga, dan minta gaya bahasa yang santai. Nah, jadi prompt ini juga tergolong efektif. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu untuk mencoba membuat prompt dasar ini. Anda bisa memilih 1 dari 2 pertanyaan yang saya sediakan ini, silahkan diubah agar prompt dasar ini menjadi efektif. Silahkan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan dari ini. Silakan. Apakah sudah muncul ya, Bapak Ibu? Belum, Bu Julia. Belum, Bu. Belum berubah. Oh, belum berubah. Bentar. Kalau dibuat seperti ini terlihat enggak Bapak Ibu? Terlihat,
Bu Julia. Nah, silakan dipilih salah satu serta coba dibuat seefektif mungkin yang jawabannya Anda tuliskan di chat. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah terlalu sulit? Anda bisa memilih nomor 1 saja boleh, nomor 2 saja boleh. Di nomor 2 ini apakah personanya sudah ada? Saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Oh, ini Bu Cahyani Indra mencoba menjawab, saya guru kelas 10. Buatkan refleksi dengan konsep fotosintesis. Apa ini refleksi ya Bu? Dengan konsep fotosintesis kepada siswa tentang penjelasan fotosintesis di akhir pelajaran. Nah, dia menambahkan persona ya Pak. Ya Bu Cahyani ya, menambahkan persona sebagai guru kelas 10. Ini ada Bu Ani, buatkan refleksi pembelajaran yang menarik pada siswa kelas 11 SMK pada pelajaran matematika. Kita coba jawabannya Bu Ani sama Bu Cahyani. Nah, untuk Bu Cahyani, saya guru kelas 10 itu sebagai personanya ya Bu Cahyani ya. Tugasnya buatkan refleksi dengan konsep apa itu? Fotosintesis kepada siswa. Tugasnya membuat ini sudah ada tugasnya, namun konteksnya ini yang kurang jelas. Akan lebih bagus kalau misalkan fotosintesisnya, konsepnya misal Anda tambahkan lagi jadi konteksnya biar lebih lengkap. Jadi tentang pelajaran fotosintesis di akhir pelajaran. Ini relaksi ya Bu ya? Relaksi apa refleksi ya Bu? Refleksi, oh iya. Refleksi pembelajaran di akhir pelajaran. Oh, mikrofonnya mati. Iya, iya, Bu. Iya. Refleksi pembelajaran di. Nah, sudah ada konteksnya, namun akan lebih bagus kalau misalkan lebih jelas, misalkan fotosintesisnya ini kelas 10 SMA, SMK buatkan refleksi dengan konsep fotosintesis pada siswa tentang penjelasan di akhir penjelasan. Iya, saya salah baca tadi, saya pikir refleksi ya. Terus untuk Bu Ani, ini personanya siswa kelas 11 SMK. Mintanya buatkan refleksi pembelajaran. Sudah ada tuh perintahnya ada. Pelajarannya matematika. Mungkin Bu Ani perlu ditambahkan subbabnya apa biar lebih jelas. Begitu. Konteksnya biar bisa lebih jelas, lebih banyak. Semakin jelas batasannya akan semakin mendekati yang Anda inginkan, begitu jawaban yang akan diberikan ke Mina. Nah,
Jika dari Bapak Ibu ada yang masih merasa kesulitan membuat prom yang efektif, ini jangan khawatir, Bu. Learning by doing. Seperti yang coba dicontohkan sama Pak Guri tadi, dicoba ngetik ternyata ketika kurang tepat, diedit lagi. Yang terpenting coba dilakukan, lakukan dulu. Coba menggunakan Gemini untuk membantu pengerjaan tugas Anda. Entah itu membuat modul atau instrumen penilaian atau minta dibuatkan modul ajar. Nah, jika prom Anda merasa kurang efektif, biasanya Gemini akan memberi pertanyaan saran lebih lanjut, mau dibuatkan apa, bagaimana kalau ditambahkan ini. Nah, kalau Anda sering menggunakannya seiring dengan banyaknya percobaan yang Anda lakukan, Anda akan mulai paham dengan sendirinya. Saya yakin itu. Kadang-kadang ilmu-ilmu seperti ini enggak perlu terlalu banyak baca teori. Langsung dibuka, digunakan, nanti pelan-pelan akan bisa dengan sendirinya. Begitu. Itu kalau itu model belajar saya. Kalau saya lebih suka nyoba duluan, terus kalau kesulitan baru baca, kalau bingung baru baca, begitu. Orang beda-beda ya, ada yang suka baca teorinya dulu baru mencoba, ada yang suka nyoba dulu, bingung baru dicari jawabannya. Kalau bingung kan bisa tanya sama Gemini lagi, begitu. Terus untuk pembuatan prom efektif ini seperti tadi saya sampaikan sebelum saya memaparkan tentang pembuatan prom efektif, jangan sampai menuliskan informasi pribadi, entah itu tentang alamat atau nomor KTP malah tidak boleh ya Bu ya. Tanggal lahir juga tidak boleh, entah itu untuk Anda sendiri ataupun murid Anda, jangan sampai membocorkan informasi pribadi. Kita harus sama-sama berhati-hati ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan prom yang efektif. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat box, atau kalau mau bertanya langsung bisa dilakukan di sesi tanya jawab yang akan dibuka pada pukul 14.40. Saya juga mengingatkan sekali lagi bahwa ada penilaian nanti. Jadi setelah mengikuti ini Anda juga akan diwajibkan untuk mengerjakan uji kompetensi. Jadi setelah mengisi daftar hadir Anda, uji kompetensi dilaksanakan, maka akan mendapat sertifikat gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang baru hadir barangkali lupa belum mengisi daftar hadir, silakan karena daftar hadir akan ditutup 30 menit lagi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke pemateri keempat, yaitu Ibu Sanika Yunikasari yang berasal dari SMP Negeri 3 Bontang, Kalimantan Timur. Beliau akan menjelaskan tentang bukti karya menggunakan Gemini. Silakan Ibu Saida. Terima kasih Bu Julia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, di sini sudah sore, menjelang sore. Perkenalkan nama saya Saida Yunikasari dari SMP Negeri 3 Bontang. Ini adalah pertama kalinya saya bergabung secara online ya Bapak Ibu untuk memberikan materi tentang Gemini AI. Jadi saya di SMP Negeri 3 Bontang itu mengajar mata pelajaran IPS, untuk tambahannya saya ekstrakurikuler IPS, lebih banyak membahas tentang museum sih kalau di ekstrakurikulernya. Nah kemarin untuk bukti karya saya itu tidak dalam modul pembelajaran tapi untuk mengisi ekstrakurikuler IPS yang ada di sekolah saya untuk bukti karya saya. Benar apa yang disampaikan oleh Bu Julia dan juga Pak Fathul juga Bu Rika, bahwa informasi data pribadi jangan sampai kita upload di dalam Gemini AI. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan ketika menggunakan Gemini AI. Pertama adalah etika dan nilai, kalau sebelum saya masuk ke materi bukti karya. Jadi ada etika dan nilai yang harus kita lakukan karena kita tidak bisa mengupload data-data keamanan privasi kita di dalam Gemini. Misalnya
ketika saya menuliskan di Gemini AI nanti saya adalah guru IPS yang bernama Saidana, itu harus dihindari. Kemudian memproteksi data diri dan tanggung jawab pribadi. Nah, jadi nggak boleh kita sembarangan share. Tapi untuk membantu pembelajaran, kemudian tugas administrasi, dipersilakan. Pada prinsipnya, kalau menurut pemahaman saya, apapun yang sudah ada sekarang, contohnya ada ChatGPT, kemudian Gemini AI, tetap tidak bisa menggantikan kehadiran seorang guru di dalam kelas. Kehadiran kita di dalam kelas itu sangat ditunggu oleh siswa-siswi kita. Itu dari saya. Saya mencoba untuk share ya Bapak Ibu. Mungkin langsung saja. Nah, prompt yang disebutkan oleh Bu Julia tadi itu bisa kita gunakan yang pertama untuk asesmen dan penilaian, kemudian yang kedua itu untuk perencanaan dalam pembelajaran seperti yang dicontohkan oleh Pak Damanhuri, kemudian yang ketiga adalah mencari strategi pengajaran dan pembelajaran, yang keempat adalah praktek reflektif, dan yang kelima untuk pengembangan profesional, dan yang keenam adalah tugas administrasi. Nah, ketika murid kita misalnya memberikan jawaban dengan Gemini AI atau ChatGPT, 1 atau 2 siswa itu harus kita bandingkan. Kalau soalnya sama berarti dia jawabannya adalah menggunakan ChatGPT atau Gemini AI. Karena kemarin saya temukan siswa saya di kelas 9 itu seperti itu. Dia saya beri tugas tentang soal uraian, ternyata jawabannya sama. Karena kita memberikan keleluasaan untuk membawa HP, maka ketika ada jawaban yang sama, saya minta untuk jujur ya, ini kalian mencari dari mana gitu. Karena mereka kalau untuk IA itu lebih lebih canggih lah daripada Bapak Ibu guru seperti saya, apalagi saya yang mencoba untuk belajar dan terus belajar untuk mengikuti siswa saya. Ternyata kalau ada seperti itu, maka kita harus kembalikan lagi mereka untuk membaca apa maksudnya. Oh, kita gunakan buku paketnya gitu. Jangan sampai mereka dengan mudah mencari terus kita terima. Nah, mereka harus bisa menjelaskan jawaban yang mereka cari menggunakan ChatGPT atau Gemini AI. Ini coba saya contohkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya coba share screen. Mohon maaf, Ibu apakah bisa di layar, Bapak Ibu? Coba ya, saya masukkan untuk gambar. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa? Upload gambar, coba. Nah, ini saya coba yang sederhana aja. Kemarin yang saya lakukan di kelas bukti karya saya untuk ekstrakurikuler IPS. Saya di sini mencoba menulis buatlah modul pembelajaran prasejarah. Ini yang simpel saja ya Bapak Ibu. Ibu belum tampil layarnya, Bu. Mohon maaf Ibu. Iya. Tidak tampil ya Bu ya? Ya benar Bu, belum tampil nih di saya. Oh, ini. Apakah sudah masuk Bapak Ibu?
Sudah Bu, sudah. Nah, ini saya acak aja gambar saya kemarin. Nah, saya cuma menuliskan yang prompt-nya itu persona saja. Buatlah modul pembelajaran prasejarah. Nah, di sini akan tertampil tentang modul pembelajaran prasejarah. Kalau untuk SPOK-nya dalam bahasa Indonesia kan ada 4 hal ya Bapak Ibu kalau kita menggunakan Gemini. Yang pertama itu persona, kedua tugas, ketiga adalah format, dan yang keempat adalah konteks. Nah, di sini saya hanya menampilkan personanya saja, tapi tidak ada tugas, format, dan konteksnya. Di sini akan muncul tentang modul pembelajaran prasejarah petualangan untuk mengungkap masa lalu. Nah, karena saya di ekstrakurikuler, jadi ini bentuknya permainan. Nah, di sini ada materi pokoknya, pengertian prasejarah, kemudian zaman praasara, ada 5 poin di sini, hasil kebudayaan, kemudian yang kelima adalah perkembangan zaman pada masa prasejarah. Untuk kegiatannya ada ditampilkan seperti ini. Nah, di sini adalah kegiatan intinya menonton, diskusi, dan membuat garis waktu. Ini Bapak Ibu. Jadi di sini tuh ada mulai dari kegiatan inti, kemudian ada penutup, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada media pembelajaran yang digunakan, dan ada yang terakhir kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi, fokus pada kehidupan sehari-hari, bisa kita lanjutkan di sini. Kemudian untuk yang saya buat secara lengkap, mohon maaf, mudah-mudahan masih ada di sini. Nah, ini kalimatnya saya pin kemarin. Saya pin atau enggak ya? Ini. Nah, ini. Ini yang saya buat ada persona, tugas, format, dan konteks. Di sini saya menyebutkan Anda adalah guru IPS kelas 7 yang senang pembelajaran di dalam kelas dengan cara permainan. Harusnya ini saya, Bapak Ibu. Saya ingin merancang pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang melibatkan permainan di kelas. Berikan 5 ide pembelajaran IPS yang bisa menggunakan permainan menarik tentang konsep manusia zaman prasejarah kepada siswa kelas 7 dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Buatlah periodisasi prasejarah menggunakan media yang menarik seperti gambar dan deskripsi. Ajak siswa untuk mempelajari kehidupan manusia prasejarah melalui diskusi kelompok. Buatlah 10 pertanyaan terbuka untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait manusia prasejarah. Jangan lupa buatlah rubrik penilaian dan skornya. Jadi ini yang ada persona, tugas, format, dan konteksnya. Nah, di sini saya berikan 5 alternatif pembelajaran IPS dengan permainan tentang manusia prasejarah. Yang pertama yaitu permainan kartu evolusi. Kemudian yang kedua simulasi kehidupan prasejarah. Dan yang ketiga adalah kuis berburu fosil. Dan yang keempat membuat komik strip prasejarah. Terakhir adalah debat tentang teori asal-usul manusia. Nah, yang saya gunakan dari rekomendasi Gemini AI itu hanya 3 saja, karena untuk kuis berburu fosil dan membuat komik strip prasejarah itu belum sempat saya lakukan. Nah, untuk topik diskusinya Bapak Ibu di sini diminta untuk membandingkan kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Untuk pertanyaan pemantiknya atau pemandunya ada direkomendasikan ada 4. Nah, ini untuk pertanyaan terbuka atau sifatnya lebih kritis kepada anak-anak ya Bapak Ibu. Pertama, mengapa manusia membuat lukisan di dinding gua? Nah, dari 10 pertanyaan ini kita juga bisa untuk mencari jawabannya. Kita coba ya Bapak Ibu untuk mencari jawabannya. Berikan maaf.
Ini berikanlah jawaban. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalnya tidak punya waktu atau sedang sibuk, itu berikanlah jawaban atas pertanyaan yang Bapak Ibu buat oleh Gemini. Maka Gemini yang akan menjawabnya. Karena kan tugas kita itu selain mengajar, mendidik, mungkin ada kesibukan lain, ada yang ikut guru penggerak atau menjadi fasil atau instruktur atau narasumber gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita berikanlah jawaban atas 10 pertanyaan ini. Nah, untuk kriteria penilainya itu bisa dibuatkan tentang rubrik penilaian, di mana langsung ada skornya Bapak Ibu. Nanti ada ketepatan informasi, ada kreativitas, ada kerjasama, dan kemampuan presentasi. Nah, total skornya 15, ini bisa kita ekspor ke spreadsheet. Nah, kalau misalnya mau menggunakan soal pilihan ganda, itu bisa kita buat juga di sini, di Gemini AI-nya. Sementara untuk Gemini AI ini kelemahannya, kalau kita memasukkan seperti yang disampaikan oleh Pak Damanhuri tadi ya, tidak bisa menampilkan gambar manusia. Ketika saya masukkan gambar manusia prasejarah itu tidak bisa Bapak Ibu, jadi tidak muncul. Tapi ketika saya masukkan gambar misalnya peninggalannya itu baru bisa. Itu pun saya menggunakan bahasa Inggris seperti yang dicontohkan Pak Damanhuri tadi. Generate, coba saya. Oke. Coba ya Bapak Ibu. Ya, coba. Apakah bisa ya? Sorry. Ada yang edit. Kalau mau mengedit bisa di sini. Mohon maaf ini. Nah, ini kalau kita tidak lengkap maka dia tidak akan cable playing, malah yang muncul adalah gambar burung. Kalau misalnya kita salah, itu akan menimbulkan gambarnya yang muncul adalah burung, padahal bukan ini yang dimaksud. Nah, kemudian ini yang dari Gemini AI, kemudian saya pindahkan ke Canva, kemudian ini Bapak Ibu, nah seperti ini. Kalau kita mau mengisi untuk ekskul, ini saya lakukan di ekstrakurikuler saya. Ya kan nomor lorong Pemburi. Ya, itu saja mungkin Bu Julia dari saya. Nanti bisa kita langsung diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Saida. Saya ingin menambahkan sedikit ya, untuk bahasa di AI ini jangan mempercayai 100% ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Saida tadi, bahwa AI tidak bisa menggantikan peran guru. Jadi meskipun dikasih solusi, dikasih jawaban, tetap dibutuhkan kemampuan untuk mengecek kembali AI ini jawabannya sudah benar apa belum. Kadang-kadang AI itu juga bisa mengandung bias dan imajinasi. Ya, jadi tetap perlu untuk dicek ulang, jangan ambil mentah-mentah langsung dipindah ke dokumen Bapak Ibu tanpa melihat lebih dahulu atau tanpa mengeditnya. Tetap dibutuhkan, karena itu memang di Gemini ini sendiri pengimbasan dilakukan untuk di level pengajar, bukan di anak didik. Kenapa? Karena Gemini kalau langsung digunakan kepada anak-anak, mungkin anak-anak tidak bisa membedakan, oh ini bias, oh ini enggak benar, ini masih bersifat imajinasi, jadi perlu koreksi. Itu yang jadi masalah. Jadi tetap perlu ada pendampingan dari Bapak Ibu guru dalam mempelajari
Jadi jangan khawatir, jangan dikira kalau sudah AI berarti peran guru di sini tergeser. Tidak begitu ya. Tetap harus perlu dicek ulang. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi waktu pengerjaan untuk pengisian daftar hadir tinggal 4 menit lagi. Barangkali ada yang baru saja join, silakan untuk mengisi daftar hadir. Apakah masih ada yang terlewat Bapak Ibu sebelum nanti linknya ditutup oleh panitia? Tolong segera mengisi daftar hadir karena nanti akan digunakan untuk mengisi uji kompetensi. Nah, tadi saya sampaikan kalau di akhir dari presentasi keempat pemateri akan dibuka sesi tanya jawab. Kalau saya buka untuk yang tanya langsung dulu ya Bapak Ibu, 2 pertanyaan dulu, nanti saya akan beralih ke chatbox yang sudah Bapak Ibu tulis. Silakan angkat tangan barangkali Bapak Ibu ingin bertanya. Oh, ada sebentar ini. Ibu Dian Bestari, silakan Ibu Dian. Ibu Dian? Bukan ya? Enggak jadi bertanya? Ibu Mahdareni. Iya, Ibu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu, dari segi kebetulan ini saya pribadi adalah guru matematika. Dalam hal ini kalau untuk Gemini yang saya cobakan sembari Ibu memberikan presentasi tadi, dari hasil yang sudah kita ekspor itu kan masuk ke Google Doc ya Bu ya. Nah, dari Google Doc itu kan nanti tidak kita terima mentah-mentah, tapi kita edit terlebih dahulu. Nah, di sana ada perintah, di sana ada insert pada Google Doc ya, Bu. Di Google Doc saya cobakan insert, itu saya masukkan linknya YouTube, Ibu. Saya ini coba di komputer, kemudian ternyata bisa muncul video yang bisa kita inginkan sesuai link yang kita masukkan. Nah, ternyata setelah saya sembari mendengarkan presentasi juga membaca bahwasanya setelah itu kita bisa membuat barcode-nya, Ibu. Nah, ke barcode ini saya yang terkendala. Jadi nggak selesai sembari saya mendengarkan presentasi, saya nggak selesai sampai ke barcode-nya. Mungkin bisa bantuannya, Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Mahdara, ini dari mana kalau boleh tahu, Ibu? Dari Bukit Tinggi, Bu. Dari Bukit Tinggi. Iya, dari Sumba, Sumatera Barat. Jadi pertanyaannya tadi membuat barcode-nya ya, Bu ya? Iya, membuat barcode-nya sembari saya mendengarkan presentasi, saya coba langsung di komputer saya Gmeet-nya di HP, saya langsung prakteknya di laptop gitu, Ibu. Jadi pas sudah masuk, sudah dapat, saya edit yang bahan ajar inovatifnya yang matematika, ada insert, saya coba masukkan, ada link, saya masukkan link. Kemudian ada di situ, sembari saya baca artikel juga ada bisa masukkan barcode. Nah, di barcode ini saya terkendala, nggak tahu mau ngapain lagi, yang mana menu yang mau dipilih gitu, Bu. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Mahdalani. Silakan barangkali Pak Fathul Damanhuri atau Ibu Saida mau menjelaskan atau mendemonstrasikan. Ya, coba tadi gimana Bu? Gitu ya. Tolong diulangi pertanyaannya. Dari kamar mandi dari saya. Ibu Mahdalani kesulitan membuat barcode dari link YouTube ya Bu ya? Iya, betul Ibu Bapak. Jadi kan dari hasil Gemini kita yang di Google Dokumen, itu kan ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan, Bapak. Nah, di sana kan ada sematkan atau insert atau tambahkan. Jadi saya coba menambahkan dari bahan ajar yang saya buat itu link YouTube. Nah, setelah masuk ke Google Doc link YouTube-nya, ternyata ada di situ lanjutannya untuk barcode. Nanti kan barcode itu bisa diambil anak nih untuk melihat videonya misalnya. Nah, proses membuat barcode-nya itu saya terkendala, Bapak.
Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mahdareni ya sudah luar biasa sekali nggih tadi nggih sudah naik ya sampai dengan menginput link YouTube nggih. Yang jadi kendala adalah bagaimana mengubah link menjadi barcode nggih. Bu Mahdareni nggih. Iya, Pak. Oh ya, baik. Ya aslinya anu nggih sedikit menyimpang nggih, sedikit melebar nggih dari pokok bahasan kita tentang Gemini, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi kita ingin mengubah link menjadi barcode nggih. Ya, sebenarnya ada beberapa website ya yang gratis menyediakan layanan untuk mengubah link menjadi barcode. Sebentar. Izin Bapak, dia langsung dari Gemini, dari Google Doc hasil Gemini tadi Bapak. Oh, coba Bu Mahdareni bisa share screen biar kita bisa melihat langsung ke dalam. Saya jimatnya di HP dan mencoba membuatnya di laptop, Bapak. Baik, anu ya, saya coba ya. Ini kebetulan saya untuk input link video YouTube itu belum. Coba nih saya praktekkan sebentar. Saya share screen, saya izin share screen. Nah, ini tadi adalah contoh modul ajar dari Gemini. Ini masih draft ya. Jadi kalau kita lihat memang belum bagus. Contoh ini ya, ada menayangkan video pendek tentang peristiwa proklamasi. Nah, sekarang kita coba cari videonya dulu di YouTube. Sebentar, saya buka YouTube dulu. Kalau saya ngambilnya langsung dari sematkan itu aja Pak, yang di atas. Kan ada insert atau sematkan. Oh, sematkan. Ya, betul, ada. Ya, terus saya langsung di situ. Oke. Ambil link di situ. Dari sini. Ya, ada link di sini. Langsung dengan URL nggih. Ya. Oke. Baik, sekarang kita peristiwa proklamasi nggih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pak, nggak jalan loh Pak layarnya. Coba sebentar. Maksudnya nih yang sisipkan itu bentar ya. Nah, ini sudah dapat saya videonya. Bukan sisip gambar Bapak, tapi ke bawahnya ada link. Yang video kan ya? Iya, yang video, yang linknya. Ke bawahnya Pak, bukan gambarnya. Video nggih. Iya. Oh ya, sebentar. Kan ini tadi sisipkan. Kemudian ke bawahnya ada link, lagi ke bawah. Ini lah. Dia minta link ya. Ada link itu ada link, klik di situ. Ambil topiknya, misalnya saya ngambil topik bilangan pecahan misalnya. Ya, bilangan pecahan. Bentuk pecahan. YouTube bilangan pecahan. Ya, YouTube bilangan pecahan. Nah, YouTube. Pilih salah satu. Saya pilih salah satu. SMP ya. Jadi SMP atau SD, Bu? SMP. Ya, ya. Ini. Nah, itu kan ya kan masuk itu kan Pak, itu yang warna biru. Habis itu kita klik akan keluar YouTube-nya. Betul. Nanti dia pindah ke YouTube. Nah, dari YouTube itu membuat barcode-nya di situ saya terkendala, Pak. Barcode untuk di-share-kan ke anak. Oh ya, berarti kan
dengan terkendala ketika mengkonversi link ini ke barcode toh, Bu? Iya, secara langsung dari YouTube itu, Pak. Menunya apa gitu. Iya, jadi memang harus menggunakan website berikutnya, Bu, untuk membuat barcode-nya. Berarti nggak bisa langsung yang hasil kita yang dari Google Doc tadi langsung di YouTube, tuh di YouTube langsung diproses, nggak bisa ya, Pak? Diproses jadi barcode. Jadi barcode, Paham saya itu harus menggunakan website yang generate barcode, Bu. Berarti website apa terpisah ya, Pak? Tapi kan nanti untuk gambarnya kan bisa dimasukkan di sini, Bu, gambar. Oke. Boleh Bapak lanjut, silakan Pak. Saya memahaminya tadi dari YouTube yang sudah kita tampilkan ada menu gitu. Tetapi saya tidak menemukan menunya gitu. Kalau langsung nggak bisa, Bu. Saya menurut saya itu belum ada kan kalau langsung. Dapat ya. Oke. Kan tetap kita harus nyalin link. Contoh di sini ya. Kan tadi contohnya saya ini ya, pembacaan teks proklamasi. Gimana, Pak? Ini pembacaan teks proklamasi. Ya, ini kan tetap saya salin linknya. Baru saya buka website untuk membuat barcode. Ya. Membuat barcode. Kita cari yang gratis. Baru nanti kita download gambarnya. Kemudian baru kita masukkan ke tadi. Contoh ini ya, sebentar ya. Ini internetnya agak lambat ini. Coba sebentar. Sebentar. Nah, ini ya, sebentar. Contoh di sini. Nah, di sini ya kita login. Nggak muncul di layar, Pak. Sekarang muncul belum? Belum, Pak. Sudah ya. Saya izin off cam ya, biar. Udah. Nah, Sudah. ini ya. Kemudian buat kode QR. Ini saya tadi login menggunakan akun Gmail. Oke, tautan link. Kita letakkan di sini tautannya. Kita beri nama. Ini pembacaan teks proklamasi. Ini Pak, nggak jalan kok, Pak. Nggak jalan, Bu? Coba sebentar. Saya bagikan ini. Yang ini sekarang bisa? Sudah, Pak, sudah. Ya. Nah, ini. Di sini ada menu, letakkan tautannya di sini, kemudian kita beri nama, kemudian di sini kontennya edukasi, kemudian kita sesuaikan saja dan unduh. Nah, ini ya. Nah, ini barcode-nya sudah jadi. Kita bisa unduh. Atau kita ingin sesuaikan nih warnanya, boleh ya, Bapak Ibu. Warnanya kita nggak mau hitam juga boleh, latar belakangnya mau diganti juga boleh. Kemudian langsung kita unduh saja, kalau sudah ya. Kita beri nama barcode. Sebentar. Tadi unduh gambar kok. Nah, ini yang sini. Sebentar. Oke, sudah ya. Di sini sudah muncul. Oke, nah sekarang kita
masukkan di sini, kita sisipkan gambar ya. Sisipkan gambar, sisipkan. Saya pindah ke sini ya. Google Doc lagi, sisipkan. Oke. Gambar dari komputer. Kemudian kita tambahkan barcode yang tadi. Nah, ini ya. Oke, kita atur besar kecilnya di sini. Kita atur besar kecilnya. Oke, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama Bu, dan ini karena kita belum tahu isi videonya ya, kita salin aja berbentuk URL ya, alamat. Bapak izin sebentar Pak ya, berarti kita buat barcode-nya itu seperti kita kayak buat barcode biasanya Pak ya? Pakai aplikasi lagi ya? Iya, biasanya Bu. Nah, kalau kita buat barcode misalnya untuk yang kayak pembelajaran gitu kan juga melalui link YouTube-nya, maksudnya kita buat di aplikasi lain lagi, nggak Iya, langsung betul, Bu. gitu ya? Bisa langsung. Setahu saya belum ada fitur di Google Doc untuk membuat barcode ya. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Ini sama-sama Bu. Oke, mungkin itu nggih. Pertanyaan selanjutnya satu lagi untuk yang raise hand, selanjutnya saya akan beralih ke chat. Atau saya ambilkan dari chat ya? Monggo Bu. Ini ada beberapa pertanyaan tadi yang saya catat, itu ada apa yang dimaksud dengan Gemini. Terus nomor 2 ada juga yang bertanya, saya sudah membuat akun Gemini, lantas bagaimana menggunakannya? Terus ada lagi kebijakan apa yang perlu dibuat untuk mengatur pengembangan dan penggunaan AI seperti Gemini. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan apa itu Gemini, terus kalau sudah bikin akun, terus bagaimana menggunakannya, mungkin ini masuk ke ranahnya mengenal AI ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Barangkali Bu Rika, monggo dijawab pertanyaan 1 dan 2, apa itu Gemini dan sudah bikin akun, terus menggunakan Gemini itu seperti apa. Ada yang belum jelas mungkin dari pemaparan tadi. Bu Rika ada? Ya, Ibu Julia, terima kasih. Sebentar ya Bu, karena menggunakan 2 perangkat ini. Ya Bu, nggak apa-apa. Nah, terima kasih pertanyaannya Bu Julia. Mungkin di sini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sebenarnya AI itu karena saya materinya mengenal AI, kemudian prinsip dan keterbatasan. Jadi di sini kalau untuk perkembangan AI itu sendiri, tentu kalau untuk Gemini gitu, nah ini mungkin ada kebijakan yang perlu dibuat. Nah, yang pertama itu kembali kepada kita sendiri. Nah, kembali kepada prinsip yaitu etika dan nilai. Jadi kalau menurut kita sebagai pendidik AI itu perlu untuk digunakan, nah maka mungkin silahkan digunakan AI itu terutama nanti Gemini ini untuk pembelajaran kita. Namun apabila perkembangannya
Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya masih berada di sekolah ya. Jadi mungkin ada sedikit gangguan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada kelebihan dan kekurangan AI. Jadi AI ini tergantung kita sendiri. Apabila AI kita gunakan untuk hal-hal positif, tentu nanti yang akan kita peroleh juga hal-hal positif. Namun untuk perkembangannya pasti AI ini berkembang sangat pesat. Baik itu di dunia pendidikan maupun untuk bidang-bidang yang lainnya. Nah, untuk perkembangan Gemini ini sendiri, Bapak Ibu, kembali lagi kepada diri sendiri karena sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk keamanan, privasi, kemudian hal-hal yang bersifat positif, itu mungkin silahkan kita pergunakan Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit tentang perkembangan AI dan AI itu sendiri. Mana tahu dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan seperti itu, saya kembalikan kepada Ibu Julia. Terima kasih Bu Rika. Ini tadi yang menjawab pertanyaan penggunaan akun Gemini atau yang pengembangan ya Bu ya? Pengembangan ya Bu? Oh, untuk yang pengembangan. Nah, ini tadi ada Bu Rahmi bertanya sudah membuat akun Gemini, namun bagaimana cara menggunakannya? Nah, saya kira ini tadi sudah dicontohkan sama Pak Fathul Damanhuri, jadi langsung akses gemini.google.com, langsung tanya di situ di chatbox-nya ya, Bu Rahmi ya. Oh, ya, udah Bu, udah. Terima kasih Bu ya. Ya. Bu, tapi satu pertanyaan ya Bu ya, apa perbedaan Gemini dengan ChatGPT? Itu maksudnya hampir sama-sama, mereka itu kan merupakan salah satu teknologi AI kan, bukan? Jadi apakah lebih mudah kita menggunakan Gemini atau ChatGPT, Bu? Terima kasih Bu Julia. Terima kasih. Tadi sudah pernah disinggung sama Pak Fathul Damanhuri ya Pak ya. Kalau salah satunya, kalau Gemini tadi menyediakan 3 draft, tapi kalau ChatGPT cuma 2. Terus ada lagi apa lagi ya tadi? Terus ChatGPT punya kekurangan apa tadi? Bapak Fathul, barangkali tadi. Baik, terima kasih Bu Julia, izin menambahkan. Tadi benar yang disampaikan oleh Bu Julia, tadi ya, antara lain itu perbedaannya adalah ketika kita menggunakan ChatGPT itu tadi hanya 2 draft, 2 respon. Kemudian ketika kita menggunakan Gemini itu 3 respon, 3 draft. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, karena ini adalah buatan Google, jadi tadi ada fitur mengekspor ke spreadsheet, ada fitur juga mengekspor ke Google Doc. Selain itu juga basisnya ini adalah Google. Jadi memang kan kita tahu sendiri, paham sendiri bahwa Google itu adalah search engine yang terbaik di dunia, mungkin daripada Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Jadi basisnya sangat kuat, basis datanya. Nah, kita coba berikan contohnya. Kita tadi belum memberikan contoh terkait dengan double check dari Gemini. Nah, ini fitur penting Bapak Ibu. Di Gemini ada yang namanya double check. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar nanti kita itu bisa mengecek apakah jawaban dari Gemini ini itu bias atau ada halusinasi atau tidak. Apakah sudah akurat. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, di ChatGPT ini tidak ada, tapi di Gemini ada. Nah, kita seperti ini ya. Contohnya tadi saya sudah memerintahkan Gemini untuk membuat modul ajar. Nah, kemudian kita coba di sini. Di sini ada yang namanya periksa kembali respon. Ada logo Google, silahkan diklik. Nah, ketika ini diklik, maka Gemini akan mengenerate ini, kemudian membandingkan dengan database yang Google
punya. Nah, kalau di sini nanti ada data-data memang tidak akurat, maka akan merah di sana. Ini kebetulan saya hanya ingin membuat soal sehingga di sini sudah dirasa akurat ya. Nah, sudah dirasa akurat oleh Google. Kita coba memerintahkan hal lain ya Bapak Ibu semuanya. Apa ya? Mengapa? Kita coba pertanyaan. Mengapa Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita coba cek. Nah, kita cek ya. Ini alasannya apa? Nah, sekarang kita lihat. Kita double cek Bapak Ibu di sini. Apa ini benar-benar sesuai dengan fakta sejarah atau tidak? Kita tunggu. Nah, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika di sini ada tandanya, kalau sudah hijau, berarti dia kemudian sudah benar dan ada data pendukungnya, sumbernya dari mana? Nah, seperti ini. Ini detik.com sumbernya. Kemudian ini, tonggak sejarah. Kita lihat sumbernya mana? Kompas.com. Kemudian ini, liputan 6. Kita lihat apakah ada yang merah? Oh, tidak ada ya. Tidak ada yang merah. Nah, kita cek lagi coba. Apa ya? Mengapa Israel menyerang negara Palestina sampai sekarang? Nah, kita cek. Nah, ini tidak mau ya ternyata ya. Kita cari fakta sejarah lain. Oh ya, itu terkait dengan 7. Nah, coba sebenarnya bisa enggak? Sebutkan 7 kata yang dicoret dalam piagam Jakarta. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita coba cek. Benar nggak ini jawaban Gemini? Nah, kita lihat ya. Ternyata tidak ada yang merah, malah hijau. Berarti sumbernya. Nah, sumbernya BINUS. Tuh, kemudian juga ada sumber di sini dicantumkan, detik.com. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan ini tidak ada yang merah, berarti ini datanya sudah akurat. Itu Bapak Ibu. Kenapa Gemini ini saya rasa chatbot yang paling lengkap sih, mungkin daripada yang lain ya, untuk chatbot yang gratis. Nah, untuk chatbot yang gratis. Kalau ChatGPT yang 4.0 yang berbayar mungkin juga bagus ya, saya belum tahu. Mungkin itu Bu Julia. Terima kasih jawabannya Pak Guri. Ini tadi sebenarnya juga sudah menjawab dari pertanyaan peserta lain. Ini tadi Bapak siapa ya? Bapak Fakhrudin kalau tidak salah ya. Bapak Khairuddin ya. Sudah terjawab juga ya Pak dari pertanyaan Bu Rahmi tadi. Nah Bapak Ibu, karena waktu tinggal 5 menit lagi, ini waktunya harus saya akhiri. Jadi menarik sekali, ternyata banyak sekali di sini sharing pengalaman dari penggunaan GPT. Jadi semakin banyak kita mengeksplor, kita akan banyak menemukan penemuan-penemuan. Ini ada masukan juga dari Pak Fasri Dwi Putra. Jadi menambahkan untuk barcode tadi ternyata bisa digunakan tapi pakai sheet, bukan pakai doc ya. Nah, terima kasih untuk masukannya Bapak. Meskipun di sesi webinar ini kita akhiri,
Namun ada grup yang mungkin Bapak Ibu ingin melanjutkan bertanya, berdiskusi di situ, monggo. Sangat boleh untuk belajar bersama, boleh digunakan ya. Nah, mungkin nanti adminnya coba diganti dibuka, kalau sebelum-sebelumnya kan ditutup untuk komen selain admin, jadi boleh digunakan untuk belajar bersama lebih jauh. Untuk acara webinar hari ini saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, juga keaktifannya. Kami selaku penyelenggara juga narasumber materi di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari pelaksanaan webinar ini. Jangan lupa nanti mengerjakan uji kompetensi. Saya akhiri, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, berkah ilmu yang diberikan. Terima kasih. Syukran. Terima kasih narasumber memberikan materi terbaik. Memberikan materi yang baik. Mudah-mudahan kedepannya akan ada materi lagi ya. Pak Masrul, Pak Julia, Bu Rika. Ya Ibu. Sesi foto bersama dulu ya Bu Julia ya. Ya, silakan. Rika mau ngambil foto. Oke, monggo Bapak Ibu yang tidak repot bisa open kamera. Monggo silakan kita saksikan dulu. Ya. Baik. Bu Rika sudah siap ngambil? Ya Bapak. Siap, 1, 2. Siap ya Bapak Ibu ya. Bu Rika. Monggo Bapak. Baik, 1, 2, 3. Baik, yang kedua salam literasi Bapak Ibu. Oke, kita literasi digital pada siang sampai sore hari ini. Monggo. Ini Pak, ini kayak lambang kota saya nih. Kota mana itu? Kota Langsa, Aceh. Wah, luar biasa ini. Keren. Yuk, baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Monggo bisa dikembangkan lagi penggunaan.